Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Desna Samsiah dengan NIM 1 channel 23149. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu perpajakan, yang akan membahas tentang PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Baik, selanjutnya sebelum memasuki pembahasan pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan tidak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baik, memasuki pembahasan pertama yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Pengertian PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak yang dipungut oleh wajib pajak orang pribadi, badan, dan pemerintah berstatus pengusaha kena pajak atau PKP yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP yang dipungut saat melakukan transaksi atau penyerahan. Tarif PPN terbaru diatur dalam Undang-Undang HPP. Selanjutnya, B. Pengenaan tarif PPN. Untuk menghitung tarif pajak pertambahan nilai atau PPN, digunakan nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak atau DPP sendiri terdiri dari 1. Harga jual. Harga jual adalah berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Selanjutnya, 2. Penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Ketiga, nilai impor. Nilai impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan keuntungan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabean dan cukai untuk impor barang kena pajak. Selanjutnya, 4. Nilai ekspor. Nilai ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir. Kelima, nilai lain. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, tarif pajak pertambahan nilai terbagi menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Sesuai pasal 7 Undang-Undang PPN Nomor 24 Tahun 2009 disebutkan besar tarif PPN sebagai berikut. 1. Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri. Kedua, tarif khusus PPN ekspor 0% diterapkan atas ekspor PKB berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP. Ketiga, tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Baik, selanjutnya memasuki pembahasan kedua yaitu pajak pertambahan nilai atas barang mewah atau PPNBM. Pengertian PPNBM. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan atas barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Selanjutnya, B. Pengenaan tarif PPNBM. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif PPNBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Pengenaan tarif tersebut akan digolongkan berdasarkan kategori barang yang tergolong mewah. Dalam hal ini akan dilihat berdasarkan barang kena pajak atau BKP yang memiliki tingkatan kemampuan konsumen dalam mengonsumsi atau menggunakan barang tersebut. Selanjutnya memasuki pembahasan yang ketiga yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pengertian PBB. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat kepadanya. Karena pajak bumi dan bangunan bersifat material, besaran tarif ditentukan dari luas dan kondisi tanah atau bangunan yang ada. Selanjutnya, B. Pengenaan tarif PBB. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, serta PP Nomor 25 Tahun 2002, dasar dari perhitungan pajak PBB adalah nilai jual kena pajak atau NJKP yang berarti persentase tertentu dari nilai jual yang sebenarnya. NJKP sendiri sudah ditetapkan bahwa nilai yang paling rendah adalah 20% dan setinggi-tingginya 100%. Besaran NJKP telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.
Baik, selanjutnya memasuki pembahasan yang keempat yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. A. Pengertian BPHTB. BPHTB adalah pungutan pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRT. Selanjutnya, B. Pengenaan tarif BPHTB. Awalnya, BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, namun setelah terbit Undang-Undang 28 tahun 2009, BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Sesuai pasal 88 ayat 1 Undang-Undang PDRD, tarif BPHTB sebesar 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP. Besarnya NPOP-TKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun berdasarkan pasal 87 ayat 4 Undang-Undang PDRD nomor 28 2009 ditetapkan paling rendah sebesar 60 juta untuk setiap wajib pajak. Baik, selanjutnya memasuki pembahasan yang terakhir yaitu bea materai. A. Pengertian bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen yang terhutang sejak dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak berkepentingan atau saat dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain jika dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Selanjutnya, B. Pengenaan tarif bea materai. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bea materai dikenakan tarif tetap sebesar Rp10.000 per lembar berlaku sejak 1 Januari 2021. Namun, bea materai dengan nominal Rp6.000 dan Rp3.000 ini masih berlaku hingga 31 Desember 2021 sesuai ketentuan penggunaan, yaitu membutuhkan 3 materai masing-masing senilai Rp3.000, 2 materai masing-masing senilai Rp6.000 atau materai senilai Rp3.000 dan Rp6.000 pada dokumen. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan saya meminta maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan dan pengucapan kata-kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.